Salam. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, firman-Nya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami kepercayaan yang benar. Tambahilah iman kami setiap hari agar makin teguh. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bergembira melaksanakan kehendak-Mu. Dengarlah permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Kita membaca secara bergantian. Di ayat ke-9 kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan keperkasaan untuk selamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggalkan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Kita bersama. Ia mempertekan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kami. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1
dan 3. Marilah kita sejenak untuk mengingat segala perbuatan kita yang kurang berkenan di mata Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2. Sebagai petunjuk hidup baru dikutip dari hukum pertama sampai dengan keempat. Demikian hukum Allah. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 126 ayat 1 dan 3. Sumber
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai dengan 3. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa Surgawi yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih dapat beribadah saat ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan bagi kita
dari Galatia 6 ayat pertama sampai ayat ke-10, dan baiklah saya baca untuk kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menuruti hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetangganya. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Karena itu selama masih ada kesempatan baginya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, saudara-saudari kami, Bapak, Ibu kami, anak-anak kami, teman seiman kami, mari kita bersukacita dengan kita bisa beribadah saat ini. Kenapa saya katakan kita harus bersukacita? Kadang kita tidak bisa beribadah karena sesuatu dan lain hal. Namun saat ini kita berjumpa dengan Tuhan ketika dibuka tadi fotum dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Ini yang mau kita ulang-ulang kembali, bahwa pertemuan kita di gedung ketika ada konser, bahwa pertemuan kita di pesta ketika ada pernikahan, ketika pertemuan kita di rapat umum, ketika ada sidang umum, berbeda ketika kita dalam rumah Tuhan ini di dalam saat beribadah. Tuhan ternyata sangat baik. Tuhan memaafkan orang-orang yang bersalah. Makanya Paulus ketika menulis surat yang rohani, berbeda surat yang sekedar surat peraturan atau surat pun kekeluargaan, berbeda dengan surat rohani Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini surat rohani ke jemaat Galatia, supaya jemaat itu, kita sudah mendengar tadi, saling mengasihi, saling memaafkan, saling tolong menolong, dan bukan hanya kepada kita umat Kristen, dikatakan oleh Paulus, baiklah kepada semua orang. Namun di belakangnya ada tambahan, tetapi berbeda juga lah dengan teman-teman seiman.
Artinya Paulus yang sedang berada di dalam cengkeraman kekuasaan Romawi, yang sedang dalam pengejaran dan fitnah, tetapi dia tidak mengajak orang Kristen untuk membenci pemerintah yang sedang menghasut, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi luar biasa surat Paulus, diajak supaya semua baik, melakukan yang baik. Kalau ada orang yang rohaninya tidak mantap, silakan tuntun dia dengan kerohanian. Tetapi katanya tadi, jangan pula ketika kita menuntun jadi kita yang dibawa ke jurang. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi artinya saya sangat senang membaca surat ini. Surat yang akrab, surat yang bersahabat, surat yang kekeluargaan, surat yang rohani, dan juga surat yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Supaya tolong menolong dengan rohani dan juga jasmani. Jadi sungguh mantap surat ini yang kami kasih di dalam Tuhan. Saya berani mengatakan, semua yang hadir di sini sekarang, yang dalam ruangan gereja ini, tingkat lantai, dasar dan atas, dan juga saudara-saudari kami, teman seiman kami, Bapak Ibu yang kami kasih, yang duduk di bangku di luar gedung ini adalah orang-orang baik. Apa dasar saya mengatakan kita semua orang baik? Tentu kalau kita jahat, tidak selera datang ke gereja ini. Itu sudah pasti secara fisiologi. Kalau kita jahat, bukan ini tempat duduk kita. Kita akan membuat kacau di luar sana. Tetapi siapa yang datang kemari, saya menjamin kita semua adalah orang yang baik. Tentu surat Paulus yang ke jemaat Galatia ikut kita. Terhimbau oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun manusia lah namanya. Tetap ada kadang kita lemah. Makanya di ayat 1 tadi dikatakannya, seandainya saudara-saudara ada kedapatan, kesalahan, suatu pelanggaran, tuntun dia dengan rohani. Makanya gereja kita punya peraturan. Kalau ada yang salah dalam hal ini, ada tentu tata penggembalaan yang menuntun, bukan yang menghukum, yang membangun, bukan yang menjerumuskan. Itulah kemantapan gereja kita saat ini. Kita harus berterima kasih. Gereja berperanan untuk menunjukkan kebaikan di negara Republik Indonesia. Makanya harus kita akui, pemerintah kita, tokoh-tokoh masyarakat kita yang intelektual, simpati kepada orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang dipersulit di negara NKRI? Kenyataannya tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun seseorang gagal untuk niatnya, jangan salahkan pemerintah. Tetapi introspeksi diri kita, seperti kata Paulus tadi, lihat di mana kelemahan kita. Apakah kita harus perlu belajar salto supaya kita tidak jatuh? Apakah kita perlu belajar berlari berkilo-kilometer? Apakah kita perlu belajar dari pagi hingga malam dengan cukup gizi? Mari kita introspeksi diri kita, di mana kelemahanku. Jangan lihat orang lain, tetapi lihat dulu, center dulu diri kita, termasuk kehandalan, terutama keimanan. Kalau yang punya rumah sana tidak pernah susah, tidak pernah berteriak-teriak, kenapa ya?
Padahal saya lebih kaya dari dia. Padahal jabatan saya lebih mantap dari dia. Tapi kok dia lebih bersukacita dari saya? Mohon lihat diri kita. Mungkin kita selalu seperti minum air laut, tidak pernah puas. Kalau kita sudah menemukan diri kita tidak pernah puas, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saat ini saya sudah mengenal diri saya. Saya seperti minum air laut selalu, tidak pernah puas, sehingga saya jarang bersyukur kepadamu Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Dengan mengontrol diri saya, dengan melihat diri saya sekarang bertobat. Ini mantapnya dari himbauan Paulus ini, supaya kita saling memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian kata Paulus, jangan hanya menolong diri sendiri, tetapi bertolong-tolonganlah menanggung beban orang lain. Beban apa Bapak Ibu Saudari? Banyak beban di dunia ini, banyak beban di hidup ini. Ada beban pikiran, ada beban fisik karena sakit, ada beban gangguan orang, ada beban karena berduka, dan lain-lain. Firman Tuhan mengajak kita, jika ada teman kita terbeban, bagaimana kalau kita mencoba untuk tolong menolong. Kalaupun sedikit yang bisa kita tolong dia, sudah pasti dia merasa lega dan senang. Hebat Paulus ya, hebat Paulus. Sejauh hidup kebudayaan dan kehidupan sehari-hari, Paulus memperhatikan semua warga Kristen yang khususnya saat ini di Galatia. Kenapa hebat Paulus? Saya pribadi mengatakan, pertama dia menguasai hukum Taurat dengan serius. Tetapi pemahamannya dengan hukum Taurat, ternyata dia membunuh Stefanus dengan rekayasa dia. Kenapa? Apakah dia jahat? Sebenarnya bukan jahat, tapi salah pengertian. Tetapi dengan kesarjanaannya, dia sudah S1 sebelum tahun 50 di Universitas Alexandria, Mesir, jurusan ilmu agama. Barangkali kalau tahun 50 apakah sudah ada USU? Mungkin belum ya. Ini sebelum tahun 50, setelah Kristus mati. Paulus sudah sarjana dari, saya katakan tadi, Universitas Alexandria dari Mesir, jurusan ilmu agama. Nah, apa yang dia peroleh dari sana? Mampu membunuh orang yang tidak seturut dengan hukum Taurat. Apakah hukum Taurat sudah bersalah Bapak Ibu Saudari? Sebenarnya setelah kita meneliti, menafsir, 10 hukum Taurat yang ditulis tangan Allah adalah bagus dan mantap. Tidak ada hukum Taurat yang dibacakan oleh Amang Penatua Sihombing tadi, hukum Taurat 1-4 mantap semua. 5-10 juga mantap. Mengasihi Allah, menghormati Allah, dan mengasihi sesama manusia. Tetapi setelah 613 hukum Taurat banyak dirubah, ditambah-tambahin di sana sehingga boleh membunuh jika dianggap bersalah. Padahal hukum Taurat jangan engkau membunuh. Nah, dengan perubahan itu Paulus membunuh Stefanus. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara bukan jahat, tetapi kurang ilmu. Kurang ilmu rohani dari Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus mengambil dia untuk menambah ilmu, mencuci Paulus dengan berkat Tuhan. Maka Paulus berubah menjadi orang yang mantap, yang bisa memperhatikan dan menuntun orang-orang Kristiani. Bertolong-tolonganlah katanya. Jadi yang menolong ini memang penting. Apa yang mau kita tolong orang? Banyak yang bisa kita tolong. Ketika orang bersedih, mari kita membuat dia tertawa, itu sudah menolong. Ketika dia tinggal kelas, mari kita tolong dengan cara bagaimana? Kita tuntun dia supaya
tahun depan dia naik kelas, tidak hanya naik kelas, tapi ranking 1 dengan tuntunan kita. Ketika orang tidak dapat makan, apa yang dapat kita bantu? Silakan, pasti Tuhan jamin memberikan upah bagi kita. Jadi firman ini mengatakan kalau kita mau ingin sehat, tolong yang kurang sehat. Tuhan akan memberi. Ini jaminan. Kalau kita kurang ekonomi, kalau kita ingin ekonomi kita meningkat, tolong orang yang lagi susah makan. Pasti Tuhan memperhitungkannya. Nah, teologi kita sudah harus sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita ada peningkatan hidup dengan menolong orang lain. Kalau orang lagi bersedih, tolong kita turut bersedih. Supaya dia merasa, wah saya tertolong. Makanya saya, maaf Bapak Ibu, maaf Bapak Pendatua, maaf saudara-saudari. Saya tidak senang jika ada orang yang mengatakan ketika melayat, mangapuli, mau lihat tema Tuhan, puji Tuhan, rodohami mamereng nama teon. Saya ndak ikhlas. Kenapa kita harus memakai istilah puji Tuhan, mau lihat ya Tuhan, lagi ada yang berkabung. Masih banyak kata-kata yang cocok untuk yang berkabung. Tuhan tambahkanlah keluarga yang berduka ini. Hidup dong. Jangan puji Tuhan, mau lihat ya Tuhan, nggak mateon. Waduh, berarti kita ingin dia mati. Berarti yang berkabung itu sakit hati secara fisiologis. Bagaimana kita untuk menolong dia dari bebannya? Tolong kita juga ikut nampaknya bersedih. Jangan bikin rame. Nah, tapi sebaliknya, ada ketika orang ulang tahun, ketika orang jubileum, ketika orang wisuda, dibikin syukuran, datang kita menangis-nangis mengatakan, sabarlah ya. Kalaupun begini nasibmu, wisuda kau begini-begini, sabarlah. Bukan itu bahasanya. Tetapi kemana? Kita tolong dia bergembira, semakin bergembira. Dan kita bawa dia dalam Yesus Kristus. Ucapan syukur bahwa ini semua dari Tuhan Yesus Kristus. Mantap kali surat Galatia ini Bapak Ibu Saudari. Nah, jadi mari kita berbuat baik supaya teman kita bertambah. Kalau teman kita tidak berbuat baik, teman kita berkurang. Nah, ini tuntunan Paulus. Dan ternyata saya perhatikan di Indonesia ini, tidak hanya orang Kristen sekarang yang berbuat baik. Itu berani saya mengatakan. Non-Kristen juga sudah banyak yang berbuat baik sekarang. Puji Tuhan. Kalau sempat yang non-Kristen berbuat jahat, ya kita terkepung. Kita susah. Tetapi dengan mereka ikut berbuat baik, terima kasih Tuhan. Meskipun mereka belum teman-teman kami, tapi kami juga adalah sebangsa dan setanah air dan sesama warga Indonesia. Saya sangat salut, hampir menangis saya, tapi belum menangis. Mungkin karena pria susah menangis ya. Ketika saya lihat Presiden Jokowi pergi ke Ukraina, mengajak Presiden Ukraina supaya berdamai dengan Presiden Rusia. Itu Presiden Rusia orang Kristen loh. Itu Presiden Ukraina orang Kristen loh. Tetapi yang mendamaikan tidak orang Kristen. Nah, saya kagum. Ini orang Kristen mau berkelahi, ini orang Kristen mau berkelahi. Datang yang non-Kristen mendamaikan. Siapa yang disukai Tuhan saat itu? Jokowi. Saya hormat kepada beliau. Bukan karena presiden, tapi karena kebaikannya. Mungkin dia banyak ini membaca firman Tuhan dalam hati saya. Naijahai si Jokowi Yodo harus perjanjian baru. Sehingga dia seolah-olah saya lihat murid Yesus. Murid Yesus. Dia berani mendamaikan yang lagi berperang. Oh sudah luar biasa. Saya pribadi akhirnya terpukul. Kenapa terpukul saya? Jokowi yang tidak pengikut Kristus berangkat dengan mempertaruhkan nyawa untuk bertemu dengan Presiden Ukraina dan Rusia. Saya sebagai pendeta yang sudah
senior. Tidak pernah saya mendoakan supaya Ukraina dan Rusia tidak berperang. Padahal teman saya sama-sama Kristen, Ukraina, Bapak Ibu Saudara-saudari, luar biasa. GKPI Pamen ini, GKPI Padang Bulan ini, salah satu GKPI yang terang benderang. Bukan saya mau angkat-angkat telur di sini. Bukan saya mau mengangkat-angkat supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bergembira. Salah satu yang terang benderang gereja GKPI, lalu kita sebut, nanti kalau saya sebut HKBP nanti Epur marah ke saya. Kalau saya sebut GKPS nanti Epur marah ke saya. Saya katakan dulu GKPI. Ini GKPI yang salah satu terang benderang. Kenapa? Mana ada gereja di Medan ini yang begitu ramai yang menghadiri kebaktian sampai ke halaman sana. Apakah yang di halaman sana ada kita berikan upah? Tidak. Tetapi mereka rela duduk di luar karena senang berjumpa Tuhan di sini. Kenapa GKPI Pamen begitu disukai meskipun non GKPI? Meskipun yang tidak penghuni berdomisili di Medan ada yang dari luar kota, ini kita yang membuat salut. Membludak sampai nanti malam. Ya. Saya hanya mencatat dua lah dulu GKPI Pamen ini. Semoga semakin terus membuat yang baik. Yang pertama, tahun 1991 Sinode Am GKPI berada di sini. Untuk kepanitiaan sinode bukan gampang-gampang. Sulit itu. Kami waktu di Bersih membuat tempat GKPR Bersih tahun 2012 untuk penabalan pendeta, sudah repot kami. Repot. Apalagi untuk sinode. Tetapi GKPI Padang Bulan rela dan siap untuk panitia, dan ini tempat persidangan Sinode Am 1991 yang berakhir dengan mantap hasil keputusan sinode. Yang kedua, yang mau saya katakan, saya salut. Tiba-tiba amang pendeta SH Siregar sakit stroke dan berbulan-bulan tidak sembuh. Tetapi GKPI Padang Bulan mengatakan kepada pimpinan, biar saja amang Siregar di sini karena belum saatnya pensiun. Sakit atau sembuh itu tanggung jawab kami. Yang penting bukan harus dia berkhotbah tiap minggu, tetapi doanya di kompleks ini membuat kami teduh dan senang. Wah, luar biasa. Ada orang gereja kalau sudah pendetanya atau petugasnya sakit, melapor ke pimpinan pusat supaya segera dipindahkan. Ini justru sebaliknya. Pimpinan pusat menawarkan supaya Bapak Siregar cuti sakit. Tetapi GKPI Pamen, GKPI Padang Bulan mempertahankan, biar saja istirahat di rumah ini. Kami yang mengobati, dan tolong pendeta-pendeta yang berkhotbah tiap minggu dihadirkan, tetapi jangan dipindahkan Bapak Siregar. Ini luar biasa. Sehingga sampai sekarang Bapak Siregar masih sehat di Bogor. Sehingga saya teringat khotbah ilustrasi dari Bapak Epurus yang kedua orang Batak, Pendeta Dr. Justin Sihombing, sudah meninggal. Yang pertama orang Batak Epurus HKBP, waktu itu belum disebut HKBP, Huria Kristen, Batak. Pendeta Kasirait. Yang kedua Amang Epurus, Opui Dr. Justin Sihombing. Apa yang menarik bagi saya? Beliau berkhotbah ketika saya mendengar. Katanya begini, di India sakitlah tiba-tiba pendeta resotnya, bisu, tidak bisa berbicara tetapi bisa berjalan. Sehingga datang SK-nya untuk pindah, untuk mutasi. Berangkatlah majelisnya yang gereja di India ini ke kantor pusat di India, mengatakan jangan pindahkan pendeta kami yang sakit ini. Apa kata pimpinan? Loh,
dia tidak bisa lagi berkhotbah, udah bisu. Biarlah kebisuannya mengkhotbahi kami. Karena dia sangat baik. Jadi kebaikan bukan, pendeta bukan harus melalui khotbahnya secara suara, secara verbal. Tetapi pendeta menunjukkan kependetanya melalui tindak lakunya, melalui air matanya, kalau perlu melalui senyumnya, melalui tangiyangna, dohot, tuntunannya. Maka tidak jadi, biarlah bisunya yang berkhotbah kepada kami. Kata tidak jadi pindah. Sehingga saya teringat Bapak S.H. Siregar, pendeta Siregar juga begitu dibikin Pamen. Yakin dan percayalah. Kebaikan dari GKP Pamen untuk Bapak S.H. Siregar ternyata sekarang semakin meningkat. Gerejanya semakin membludak yang datang. Kalau dulu waktu saya di Wahidin tahun 90-an, yang ramai di sini hanya jam 8 pagi dan jam 7 malam. Jam 10 siang sepi, jam 5 sore hanya 40 orang. Tetapi sekarang setiap session padat semua. Kenapa? Saya mengatakan perhatian GKP Padang Bulan untuk sinode diperhatikan Tuhan, dan untuk Bapak S.H. Siregar sangat diperhatikan Tuhan. Semoga untuk hari berikutnya kebaikan tolong menolong dari gereja ini semakin mantap Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, tadi dikatakan harus ke semua orang, tetapi ada istimewanya ke teman-teman seiman. Memang benar. Kami di GKPR Bersih ketika saya tugas di sana, Bonataon, minggu pertama Bonataon, Januari ya, habis tahun baru, kami buat warga kita semua selesai ibadah siang makan bersama sampai jam 8 malam, silih berganti. Adong nama rede, adong nama menari dan sebagainya. Jam 8 malam selesai untuk warga kita. Jam 8 malam sampai jam 12 malam kita undang muslim yang ada di sekitar jalan air bersih, termasuk lurah harus datang, dan lurahnya adalah agama muslim. Tetapi akrab. Dengan keakraban itu, kalau ada pesta dan ada kegiatan-kegiatan, mereka yang non-Kristen itu yang menjaga keamanan. Luar biasa. Benar yang dibilang Paulus. Kita harus bersahabat dengan semua orang, tetapi harus istimewa dengan teman seiman. Kalau ada teman seiman yang kita lihat lumpuh, harus serius. Kalau ada teman seiman yang gagal, mari kita tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita senantiasa berbuat baik untuk dalam kehidupan kita. Dan saya menjamin, saya berani menjamin ya, kalau Bapak Ibu mau nuntut saya, silakan. Saya berani menjamin, siapa yang berbuat baik, Tuhan menggantinya hari ini juga. Belum 24 jam, Tuhan sudah memberikan gantinya kepada kita. Meskipun tidak seperti yang harus kita idam-idamkan kebaikan Tuhan itu. Banyak cara Tuhan untuk membuat kita semakin mantap. Amin, kita berdoa. Tuhan kami Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Tolong Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, baik di kehidupan sehari-hari kami, baik di tengah pergaulan persahabatan kami, terutama di tengah keluarga kami ya Tuhan, dan juga di tengah gereja kami ya Tuhan. Marilah kami Tuhan tuntun untuk kami semakin giat berbuat baik. Sebab ketika kami berbuat baik pada saat ini ya Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberikan upah kami pada nanti hanya dengan sekian jam ya Tuhan. Tetapi meskipun tidak seperti yang kami idam-idamkan, pasti Tuhan memberinya yang lebih baik daripada yang kami harapkan ya Tuhan. Tuhan, sekembali nanti saudara-saudara kami semua ini, Bapak Ibu kami, anak-anak kami, dari rumah ibadah-Mu ya Tuhan, tuntunlah mereka ya Tuhan, pegang tangan mereka ya Tuhan, berkati mereka sehingga semakin mereka bersuka cita dan mendapat berkat. Berkati semua pelayan kami yang ada di sini, baik pelayan di tengah ibadah kami ini juga, pelayan sehari-hari juga ya Tuhan.
majelis, para penatua, calon penatua, seksi-seksi, dan pendeta resort ya Tuhan. Tuhan berkati semua. Berikan pada kami semua ya Tuhan umur panjang, sehingga dalam minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya, hari-hari depan kami bisa bertemu dengan sukacita, sehat jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan kembali dengan kita bernyanyi. Kita persembahkan persembahan kita untuk Tuhan melalui gerejanya dengan nats Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan kita untuk Tuhan.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas segala nikmat Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam sungsang dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi pada engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Salam.